Mari kita buka kitab kita yang terakhir dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28. Kita baca hanya satu ayat dari ayatnya yang ke-20. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Matius pasal 28 firman Tuhan yang baru saja kita baca merupakan peristiwa bagaimana waktu itu Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dan di hadapan murid-muridnya Yesus berkata kepada mereka, "Aku akan selalu bersama dengan kalian." Karena murid-murid Tuhan Yesus merasa khawatir, karena murid Tuhan Yesus merasa kehilangan, karena Yesus akan meninggalkan mereka, tidak lagi bersama-sama dengan mereka, dan dia akan kembali ke surga. Tetapi saudara, satu jaminan kepastian yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Dikatakan di dalam ayat tadi, "Aku akan selalu menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga janji yang diberikan kepada kita semua adalah Tuhan akan selalu menyertai kita senantiasa. Senantiasa itu artinya adalah selalu, ya, tidak pernah dia kadang-kadang. Setiap saat, setiap waktu, selalu Tuhan selalu bersama dengan kita. Sampai kapan? Sampai dunia ini berakhir, sampai akhir dari dunia ini, Tuhan selalu menyertai kita. Bagaimana penyertaan Tuhan sudah Dia lakukan beberapa ribu tahun yang lalu kepada para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana kita melihat Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dia diambil sebagai budak, dia dipekerjakan sebagai budak, sebagai pelayan, sebagai pembantu. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara karena dia dituduh memfitnah oleh majikannya sendiri, saudara. Tetapi kehidupan Yusuf yang begitu susah, ternyata Tuhan selalu menyertai dia. Dia dibuang oleh abang-abangnya, kemudian diangkat sebagai budak. Ternyata ketika dia menjadi budak, dia menjadi budak yang terbaik dalam bekerja. Kemudian dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara itu, saudara, dia sangat disanjung oleh para tahanan yang lain, karena dia adalah tahanan yang sangat baik, sangat ramah kepada yang lain. Dan akhirnya Tuhan menyertai dia dengan cara dia bisa menafsirkan mimpi dari Raja Firaun, dan dia diangkat menjadi tangan kanan dari Raja Firaun. Kemudian bagaimana penyertaan Tuhan itu juga dinyatakan melalui Musa, yang dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ketika dia sudah berada di depan Laut Merah, dan di belakang sudah ada tentara-tentara Mesir yang akan membunuh, yang akan memberantas mereka. Disitulah Musa sadar bahwa jika Tuhan sudah menyertai mereka keluar dari tanah Mesir dan berjanji akan membawa mereka kepada tanah perjanjian, maka Musa yakin Tuhan menyertai dia dan juga bangsa Israel. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, "Apalah Tuhanmu?" Dan seketika itu juga Laut Merah berubah, terbelah menjadi dua.
menyertai bangsa Israel. Ketika mereka sedang berada di padang gurun 40 tahun lamanya, Tuhan selalu menyertai bangsa ini. Ketika siang hari Tuhan berikan tiang awan agar mereka tidak kepanasan. Ketika malam hari Tuhan berikan tiang api agar mereka tidak kedinginan. Tuhan menyertai bangsa ini. Bagaimana Tuhan menunjukkan penyertaan yang diberikan oleh Tuhan ketika masa-masa yang lampau. Bahkan lanjut kepada peristiwa bagaimana Tuhan menyertai Abraham. Ya. Abraham yang tidak punya keturunan, tetapi Tuhan menyertai dia dan berkata, Abraham, kau akan punya keturunan. Dan keturunanmu itu akan menjadi bangsa yang besar di dunia ini. Penyertaan Tuhan itu selalu nyata. Dan akhirnya Tuhan memberikan Ishak sebagai anak dari Abraham. Kemudian bagaimana penyertaan Tuhan juga turun kepada Ayub, seorang hamba Tuhan yang saleh, tetapi dia harus kehilangan segalanya. Dia harus mengalami sakit di seluruh tubuhnya. Tetapi selama dia sedang berada di dalam pergumulan hidupnya, Tuhan selalu menyertai dia, saudara. Semua sudah meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya yang selalu bersama dengan dia setiap waktu meninggalkan Ayub. Tetapi Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan dia. Sehingga sudah tiba waktunya Tuhan, maka Tuhan pulihkan kembali Ayub. Dia bangkitkan kembali Ayub, bahkan lebih daripada keadaan dia yang semula. Berkali-kali lipat Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Kita melihat, saudara, bagaimana juga Tuhan menyertai orang yang tadinya hidupnya hancur di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai Kain, ya, saudara yang sudah membunuh adiknya sendiri. Tapi ketika itu Kain sudah tidak punya lagi harapan. Dia sudah dikejar akan dibunuh. Tetapi ketika Kain bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan juga menyertai hidup dia. Kemudian bagaimana Tuhan menyertai Daud yang waktu itu dia sudah melakukan dosa. Tetapi ketika Daud sadar akan dosanya dan dia minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya memulihkan keadaan Daud. Bagaimana juga Tuhan menyertai Yakub yang mengambil hak kesulungan dari saudaranya Esau. Kemudian ternyata dengan kerendahan hatinya Yakub harus bergumul dengan malaikat Tuhan dan dipukullah paha Yakub, sehingga Tuhan berkata, hari ini namamu bukan Yakub, kau adalah Israel. Dari situ ternyata Tuhan semakin menyertai Yakub. Kemudian Tuhan juga menyertai Rahab, seorang perempuan Samaria yang mempunyai suami lebih dari satu. Tetapi Tuhan berkata, lihatlah, siapa yang berani melempari dia lebih dulu, dia adalah orang yang tidak pernah berdosa. Dan akhirnya Rahab pun dipulihkan. Kemudian bagaimana Tuhan menyertai orang yang sakit kusta. Tidak ada seorang pun yang mau mendekati dia. Tidak ada seorang pun yang mau bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika Tuhan melihat ada orang yang sakit kusta itu, sakit yang dianggap sebagai aib pada saat itu, saudara. Dan pada saat itu Yesus melihat ada orang yang sakit kusta, dan Tuhan pun menyembuhkan dan memulihkan keadaan dia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, motivasi kita disertai Tuhan itu bukan karena dari kita sendiri. Ya. Respon bagaimana Tuhan menyertai kita itu bukan karena perbuatan yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, bukan karena kebaikan yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, tetapi penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Itu karena kemurahannya Tuhan. Ya. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahannya Tuhan. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikannya Tuhan. Jadi bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan, bukan karena rencana kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi penyertaan Tuhan turun
atas kita itu karena kemuliaannya Tuhan. Karena kemurahannya Tuhan untuk apa? Supaya kita bisa hidup berhasil, supaya kita bisa hidup sejahtera. Tujuannya apa? Tujuannya kembali untuk kemuliaannya Tuhan. Makanya Tuhan menyertai kita, saudara, supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara diberkati Tuhan, tujuannya adalah kita semakin lebih lagi memuliakan Tuhan. Jangan Tuhan sudah bangkitkan kehidupan saudara, perekonomian saudara sudah dibangkitkan, pekerjaan saudara sudah dibangkitkan lebih baik, tapi hidup saudara makin merosot. Ya. Saudara semakin pelit untuk memberi kepada orang lain. Kasih saudara sudah tidak ada karena kehidupanmu sudah dibangkitkan Tuhan. Itu artinya kita tidak menghargai penyertaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara, kita harus sadar diri di tahun ini bahwa semua yang kita peroleh, penyertaan Tuhan yang sudah kita alami, itu tujuannya untuk kemuliaannya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan selalu menyertai hidup kita, saudara? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus semakin lagi percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Percaya kepada Tuhan artinya kita gak ragu lagi kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita arahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, maka biarkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Itu namanya percaya. Sekalipun kita belum melihat ada perubahan terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita belum melihat ada kebangkitan terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong hidup kita. Itu namanya iman karena percaya. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, ya jangan lagi kita andalkan kemampuan kita. Berdoa saja kepada Tuhan. Tetapi ada banyak manusia, orang Kristen saat ini, saudara, ketika dia sudah putus asa, ketika dia sudah mentok sana sini, ketika dia sudah meminta bantuan ke orang lain, ternyata tidak mendapatkan apa-apa, ternyata tidak membuahkan hasil satupun. Ketika dia sudah berpikir ternyata tidak ada lagi jalan keluar, barulah di situ dia berdoa dan percaya kepada Tuhan. Seharusnya dari awal kita sudah percaya. Seharusnya dari awal kita sudah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan ketika kita sudah mentok, jangan ketika kita sudah bingung, jangan ketika kita sudah putus asa, jangan kita sudah merasa diri kita sudah habis semua kemampuan kita dan uang kita, baru kita percaya. Kita harus merubah cara berpikir iman kita, saudara. Jangan kita berpikir seperti itu terus. Tunggu mentok dulu, baru serahkan ke Tuhan. Tunggu putus asa dulu, baru serahkan kepada Tuhan. Tunggu tidak ada lagi pintu terbuka, baru serahkan kepada Tuhan. Itu zaman 80-90 tahun yang lalu itu. Kita harus mengalami peningkatan loh cara berpikir iman kita kepada Tuhan. Di awal kita sudah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Oleh sebab itu, jika kita ingin melihat penyertaan Tuhan, maka kita harus menyerahkan dan percaya ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua adalah, jika kita ingin melihat penyertaan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup ini. Matius 14 ayat 27 berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini perkataan ketika Tuhan Yesus
sedang berada di sebuah perahu. Kemudian ada ombak yang besar yang akan membalikan perahu itu. Ketika murid-muridnya sudah bingung, saudara, mereka sudah menguras air yang ada di dalam perahu, mereka sudah membuang semua barang-barang, ternyata ombak itu tidak berhenti. Kemudian perahu mereka akan segera terbalik karena ombak yang besar. Ternyata mereka mencari Yesus dan mereka melihat Yesus sedang tidur, dan mereka membangunkan, dan Yesus berkata, "Tenang, ini aku, jangan." Kalau saudara sudah disertai oleh Tuhan, maka jangan lagi khawatir dan takut akan apa yang terjadi dalam hidup saudara. Percayalah, Tuhan akan berjalan di depan kita. Tuhan akan memimpin hidup kita. Tuhan akan merancangkan hal yang baik tentang kita. Firman Tuhan katakan manusia bisa menerka yang buruk tentang kita, tetapi Tuhan, Dia akan merancang menerka yang buruk. Banyak orang yang mungkin saat ini sedang merendahkan kita. Bisa apa sih dia? Apa sih bisa dia lakukan? Apa sih yang bisa dia kerjakan? Dia nggak bisa apa-apa. Orang tuanya susah, keluarganya susah, bisa apa sih hidupnya? Orang banyak merancang yang jelek tentang kita. Orang banyak menerka-nerka, memperkirakan hal-hal yang buruk tentang kita. Tapi saudara, ketika kita sudah menyerahkan dalam tangan Tuhan, maka kita tidak akan takut lagi akan hidup ini. Tidak akan khawatir lagi akan hidup kita saat itu. Kita percaya akan ada jaminan penyertaan Tuhan, akan ada jaminan berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Anak kami Barnabas tahun depan sudah masuk SMP. Yang bulan ini kelas 6, nanti bulan 17 tahun depan SMP. Mamanya itu sudah khawatir, mau SMP di mana ini anaknya? Ya. Apalagi sudah masuk remaja, pergaulan-pergaulannya itu harus lebih ketat. Kalau tidak masuk negeri, kata mamanya, udahlah, kau usah jauh-jauh, budi-budinya aja. Ya, naik satu lantai ke atas, mamanya di bawah, biar bisa diatur, dikontrol terus. Sudah ada rasa takut. Dan itu baru tahun depan. Kemudian nanti setelah lulus SMP bagaimana? Oh sudah, mamanya sudah punya rencana 3 tahun mau ke Soko Surung. Jauh kali kan? Biar mandiri dia, asal-asalkan saja di situ. Oke. Tapi sebentar lagi mamanya bilang, gimana ya kalau saya rindu? Aku ikutlah ke sana, ikut mamanya di sana juga. Terus gimana kerjaanmu di sini? Udah tinggal aja, papi aja, kau aja di sini, saya di sana, sama anak saya. Coba sudah. Ya. Dia mandiri, dia mau mandiri ke sana, tapi mamanya ikut ke sana aja. Kalau begitu kan? Itu namanya ada kekhawatiran dalam hidup kita. Berencana sih boleh saudara, khawatir sih wajar, karena sebagai manusia kita pasti ada rasa khawatir. Tapi kalau kita sudah disertai Tuhan, kita akan ganti. Tuhan akan ganti kekhawatiran saudara dengan kepastian yang diberikan kepada kita. Amin. Bingung sekolah, habis lulus sekolah mau kemana? Berdoa. Percaya kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, aku mau kemana? Apakah kuliah atau kerja? Kalau kuliah, Tuhan tunjukkan tempat kuliah yang saya mampu, keluarga aku mampu, orang tua aku mampu membiayai. Kalau bisa Tuhan dapat biaya. Kalau kerja, Tuhan tunjukkan tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan saya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Saudara percaya, saudara berdoa, saudara hidup benar, pasti Tuhan akan dengar doa saudara. Pasti Tuhan akan pertimbangkan, Tuhan akan tampung doa saudara. Di dalam kehidupannya yang kudus, Dia sedang merancangkan satu rencana yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Dan saudara nanti akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan selalu berada dalam hidup. Jadi yang kedua, jangan takut.
Tuhan akan berikan kekuatan di dalam hidup kita ketika Dia sudah menyertai. Yang ketiga, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu tidak setengah-setengah. Penyertaan itu tidak ada batasnya, saudara. Misalkan 1 bulan Tuhan sertai, bulan depan enggak, seterusnya enggak disertai hanya sebulan, atau setahun Tuhan sertai, tahun depan enggak. Bukan. Penyertaan itu terus menerus. Firman Tuhan katakan bahkan sampai akhir zaman ini Tuhan akan selalu menyertai kita. Artinya begini, saudara, akhir dari zaman ini bahkan sampai keturunan kita berikutnya juga akan disertai oleh Tuhan. Anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, terus keturunan kita juga akan disertai oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan berkata Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Asal setiap orang yang letih dan lesu datang kepada Tuhan. Dari sekarang kita sudah mengajarkan kepada keluarga kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan ada kelegaan, di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada harapan. Taruh harapan itu kepada Tuhan. Taruh harapan saudara kepada Yesus. Jangan taruh kepada yang lain. Saya berharap nanti saudara saya tolong saya ketika saya sedang susah. Tidak bisa itu, saudara. Saya berharap nanti keluarga saya bantu saya. Tak bisa. Saya berharap nanti Bapak Gembala, Ibu Gembala bantu saya. Tidak bisa. Harapan saudara taruhkan kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau saudara terlalu berharap kepada manusia, yang saudara dapatkan apa? Kecewa, putus asa, marah, benci. Karena belum tentu ketika saudara berharap kepada Dia, belum tentu Dia juga tergerak untuk menolong saudara. Karena hati orang siapa yang tahu. Tetapi kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, kita harus percaya penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Dipelihara terus oleh Tuhan. Dipelihara terus oleh Tuhan. Tidak pernah kekurangan. Selalu ditambahi, selalu dicukupkan. Selalu diberikan kekuatan ketika lemah. Diberikan kesehatan ketika dia sakit, diberikan kesembuhan. Itulah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, mari pagi hari ini kita harus lebih lagi berharap kepada Tuhan. Hari ini terjadi di negara kita dalam bulan-bulan ini, perekonomian sedang naik turun. Harga saham sudah anjlok beberapa kali sampai harus diberhentikan perdagangan saham untuk dipulihkan kembali. Banyak perusahaan yang sudah tutup. Sritek, pabrik tekstil terbesar di Pulau Jawa dan terkenal, bulan Maret kemarin tutup. 7.000 karyawannya harus di PHK. Yamaha juga harus tutup produksi tahun ini, saudara, bulan Juni nanti. Dan mereka hanya memproduksi di Jepang, tidak ada di Indonesia. Pabrik mereka tutup. Banyak sekali pabrik yang sekarang di PHK karyawannya. Tapi kalau saudara kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Tidak akan pernah kita ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta dan bersama. Maka biarlah firman Tuhan pagi hari ini membuatkan hidup kita, dan kita melihat penyertaan Tuhan nyatakan bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan.